SPD. Saya berasal dari Lembaga Pendidikan yang bermutu di Lamongan. Di sini saya akan videoing tentang struktur dan fungsi organ gerak. Saya termasuk mahasiswa PGPS 3 dari LPTK UIN Sancang Jakarta dengan nomor induk 425 Oke, selamat menyaksikan video ini dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, tetap semangat semuanya. Semangat dong. Jangan lemes. Walaupun pagi-pagi kita harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan cerita, kita tetap semangat untuk belajar meraih cita-cita kalian semua. Oke? Sebelum belajar dimulai, seperti biasa, kita mulai pada ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tadi kita berdoa seperti biasa, kita membaca surat-surat pendek untuk biasa di Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Untuk hari ini apakah semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sekarang semua tidak ada yang sakit atau izin pergi kemana-mana. Oke, saya mau cek HP-nya. Kiaman. Oke, semuanya oke, memakai baju batik semua, memakai ikat pinggang dan sepatu. Oke, sudah bagus. Ikroman, ijlis mutmainah. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, maka sebelum menyampaikan materi berikutnya, maka kita dengar lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Oke, kita mulai materi hari ini kita berkesepakatan kelas. Oke, untuk kesepakatan kelas hari ini yang pertama harus mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Artinya selama belajar ini kalian tidak ada paksaan, harus merasa aman, tertib dalam belajar ataupun mengajar. Oke, Pak Irma juga harus merasa tertib untuk mengajar kalian, dan juga kalian harus tertib untuk mendengarkan atau diajar. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Oke, dan waktu masuk sudah saya lihat, alhamdulillah kelasnya sudah bersih, wangi semuanya. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Alhamdulillah semua sudah bagus, meja, kursi, meja bagus, semua sudah bagus. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita tentang tentang kipas. Dikeluarkan dulu buku kipasnya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang rangka, sendi, dan otot. Oke, dibuka kitabnya. Oke, sebelum kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, saya akan mau apresiasi kalian atau mengingatkan atau flashback. Minggu lalu kita belajar tentang apa kipasnya? Tulang. Ada berapa jenis tulang di dalam tubuh manusia? 4. Yang pertama, Tulang panjang. panjang, Tulang pipi. tulang pipi, Tulang pendek. pendek, Tulang tidak beraturan. tulang tiga tidak beraturan. Yang kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi organ gerak. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia serta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sendi yang ada pada tubuh kita semuanya. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi otot sebagai alat gerak aktif. Yang keempat, menunjukkan hasil proyek mini tentang sistem gerak manusia, rangka, sendi, dan otot dengan benar dan kreatif. Yang kelima, menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian punya sebuah video. Nanti kalian perhatikan baik-baik apa yang ada di video. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik.
Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah Saya sudah melihat video sekitar 5 menit tadi. Karena yang baik-baik. Nah, dari video tadi, bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Karena adanya kerjasama antara 3 sistem utama: Apa saja itu? tulang, sendi, otot. Tulang, sendi, dan otot. Nah, 3 ini adalah yang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak. Coba bayangkan, kalau sampai nggak punya tulang, ya bergerak apa tidak? Nggak bisa. Ini di sini ada tulang. Kalau nggak ada tulang pasti akan melayang. Seperti kalau yang ada sekarang itu cengkeh ayam tanpa tulang, dia kan neko. Nah itu makanya. Yang kedua, kalau nggak ada sendinya, bagaimana dia bergerak? Nah di sini tadi kan ada macam-macam sendi. Misal sendi apa tadi lah. Kalau ini nggak ada sendinya, ya begini saja, nggak akan dia ditekuk. Dia adalah sendi. Nah otot di sini ada ototnya, yaitu otot itu yang menggerakkan. Nah, dari video tadi apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo. Penjelasan tentang macam-macam tulang, sendi, dan otot serta gangguannya. Itu penjelasan tentang macam-macam tulang, sendi, dan gangguannya. Oke, kalau buka buku IPA-nya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Bersama dipahami ya. Ayo Mas Eka, ibadahnya sungguh. Ya. Ya, tadi kalian membaca yaitu pada materi ini adalah tentang apa tadi pada kita ini, yaitu rangka, sendi, dan otot. Nah, tadi sudah bagaimana pertanyaan sedikit yaitu tentang bagaimana tubuh bisa bergerak. Karena adanya 3 komponen yang menggerakkan tubuh kita, ada tulang, sendi, dan otot. Nah, di sini tulang. Apa yang dimaksud dengan tulang? Tulang-tulang yang membentuk tubuhmu. Oke, tulang adalah susunan tulang-tulang yang membentuk tubuh manusia. Ya, contoh seperti ini ya. Tulang, ini adalah macam-macam tulang dalam tubuh manusia. Nah, ini adalah tulang dan fungsinya. Nah, ini adalah tulang adalah susunan tulang-tulang yang membentuk tubuh. Ini kan tulang-tulang yang membentuk tubuh. Coba kalau kita nggak ada tulangnya, bagaimana tubuh bisa bergerak? Memang kulit, cuma ada kulit dan cuma ada otot, pasti tidak bisa berdiri tegak kalau tidak ada tulangnya. Apa fungsi tulang? Tulang membentuk rangka yang menjaga bentuk tubuh agar tegak dan kokoh. Oke, yaitu sebagai itu menopang tubuh. Nah, yaitu membentuk rangka yang menjaga bentuk tubuh agar tegak dan kokoh. Sebagai alat gerak pasif. Nah, jadi pasif itu dia tidak mau untuk bergerak. Dia tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh sendi atau otot. Fungsi yang kelima itu membentuk sel darah. Artinya apa? Susun tulang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang keenam yaitu menyimpan mineral. Itu adalah fungsi dari tulang ada 6. Oke. Hanya sendi. Ayo, apa itu sendi? Penghubung antara 2 tulang atau lebih agar tubuh dapat bergerak dengan fleksibel. Ya, menghubung 2 tulang atau lebih supaya tubuh bisa bergerak lebih fleksibel. Oke. Sendi juga ada banyak ya. Sendi di sini dibagi menjadi 3 banyak. Ada sendi gerak, sendi kaku, dan sendi mati gerak. Untuk sendi gerak dibagi menjadi berapa, Mbak Aurel? 5. Yang pertama, Sendi sendi eksel, eksel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser. sendi geser. Oke. Nah, kalau sendi eksel itu letaknya ada di sikut, di siku. Nah, sendi eksel itu hanya boleh digerakkan
maju dan mundur. Seperti engsel di pintu bro, nah, mirip kan? Ini di siku dan juga di lutut. Ini adalah sendi engsel. Yang kedua ada sendi peluru, yaitu ada di bahu, yang bisa digerakkan memutar. Ini namanya sendi peluru. Ada sendi pelana yang ada di ibu jari. Jadi di video yang juga ada kan sendi pelana. Yang ketiga ada sendi putar yang di leher coba. Semuanya perhatikan lehernya masing-masing dan kalian putar. Ya, ini namanya sendi putar yang ada di leher. Bukan sendi putar yang masih dong. Yang kelima ada sendi geser yang ada di pergelangan tangan. Yang di sini adalah sendi geser. Oke. Alat gerak mengambil karena dapat beroperasi mengencang dan relaksi mengendur untuk menghasilkan gerakan. Otot adalah alat gerak aktif karena dapat berkontraksi mengencangkan dan relaksi atau mengendurkan. Jadi bisa dulu sampai ya. Contoh sampai saya akan disuntik, sama bisa lebih dicari. Bisa mesti kini keras kaku. Nah, itu adalah ototnya yang kaku. Kerangka tubuh ini adalah saling mengencang, ada tulang, otot dan sendi. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak. Aiman akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ada kelompok sendi dan kelompok tulang. Kelompok sendi dan kelompok tulang. Oke. Dan pada kelompok tadi nanti akan Pak Irman kasih sebuah gambar kerangka manusia. Kerangka manusia. Nah, kerangka ini nanti kalian harus mengasih simbol. Kalau bulan berarti sendi, kalau apa? Otot. Ingat bulan, sendi, otot, y apa ya kan? Rangka atau tulang. Oke. Mana tulang, otot, sendi dan rangkanya. Kalian harus menandai supaya kalian tahu bagaimana letak-letak dari tiga bagian penting yang ada dalam tubuh kalian. Yuk. Oke. Hampir semuanya 80% sudah mengenal mana letak sendi, otot dan tulang. Dan seandainya karena dalam mengidentifikasi tulang-tulang tadi, sendi-sendi tadi yang mana saja adalah jika salah satu dari tiga bagian itu rusak, misalkan jika tulangnya rusak, apa yang terjadi? Tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Kalau sendinya rusak, terbatas nyeri atau kaku. oke. Kalau ototnya yang rusak, tidak bisa digerakkan dengan kuat atau terasa sakit. misalnya kayak kemarin istrinya kan mengalami kecelakaan yaitu patah tulang dua-duanya. Itu berarti kan tulangnya rusak, maka kedua tangan dari istrinya Pak Irman tidak bisa digerakkan karena tugas kelompok lagi. Tugasnya adalah kalian membuat peta konsep. Peta konsep dan tabel perbandingan antara sendi. Nah, oke, kerja kelompok lagi tetap sama kelompoknya. Kalian gambar atau membuat sistem gerak manusia dengan peta konsep dan membuat tabelnya. Ada membuat tabelnya, membuat peta yang sudah bagus, cuma hanya kelompok laki-laki. Suaranya kurang sedikit keras, masa gambar yang cewek kalah. Oke. Untuk dua-duanya akan kasih bintang 5. Nah, kali ini
kalian akan membuat robot ini, yaitu membuat replika tangan. Replika tangan. Oke, di sini sudah Pak dengan siapkan bahannya. Di sini ada kertas, yang kedua ada sedotan, yang ketiga ada benang wol, ada motif dan juga gunting. Ya. Caranya nanti, pokoknya masih sama loh, diajar pokoknya. Sama. Oke. Nah, nanti kalian ada di sini, ada ya, di dalam sendiri. Nah, di sini ada kertas bubalong. Kalian tempel kacamata kalian. Kalian gambar. Ya, kalian gambar. Nah, setelah kalian gambar, kalian gunting dari bentuk dari kalian gunting. Kemudian kalian tempel pada jari-jari kalian. Bukan gambarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sedotan kalian potong menjadi 14 buah seperti banyaknya dari otot-otot sampai ini. Jika teman-teman siji, loro, telu, banyak jari ada 3 otot. Nanti ini kalian gunting, terus kalian guntingnya merasa aja ya. Dan 2 itu jari saya. Kalian sudah lihat kalian membuat replika dari sebuah tangan. Oke, lihat dari kelompoknya yang laki-laki. Yap, bagus. Nah, yang cewek warna hijau. Ketuker ya tadi, yang cewek itu yang itu. Ya, sini ada dulu. Boleh salah dari yang masuk ke depan, Mbak Akifah masuk ke depan dan Mas. Sebenarnya apa yang terjadi? Lucu. Nah, dari percobaan ini dapat Pak Herman jelaskan ya Mas Akmal itu kasus sendiri. Nah, di sini. Ya, coba ditarik satu-satu dari telunjuk. Telunjuk. Yang kecil telunjuk. Telunjuk bisa bergerak dari mana itu? Digunakan satu-satu. Coba semuanya ditarik ke 5-5-nya. Tanya saya. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa antara tulang, sendi dan otot kalau digerakkan menjadi satu akan bisa bergerak dengan tadi. Coba hadap ke sini digerakkan lagi. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, dari percobaan apa? Oke, ya. Dari percobaan kalian tadi, apa fungsi sedotan? Sebagai lurah jari yang menjadi alat gerak pasif dan dapat benang otot melewati untuk menggerakkan jari. Apa yang terjadi jika tidak ada sedotan dalam percobaan kalian? Ayo, kalau tidak ada sedotan ini, misalkan cuma ada benang tanpa sedotan, apa yang terjadi dari percobaan kalian? Ayo apa? Apa ayo? Maka replika tidak memiliki bentuk dan tidak bisa menahan benang sehingga jari tidak dapat berdiri. Maka replika tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada sedotan. Kalau cuma ada benang wol. Benang wol ini sebagai apa tadi? Sebagai sendinya. Kalau sendi kalau cuma sendi tidak ada tulangnya maka tidak akan bisa digerakkan. Berarti benang wol sebagai apa? Sendi. Ya.
Jadi kalian sudah belajar banyak tentang sistem, struktur atau fungsi otot gerak manusia. Supaya kalian lebih paham lagi, Mas Kevin, Mas Helga, terakhir ada Mas. Kalian tadi kalau di soal dan juga soal juga saya kira gampang ya dari kalian semua sudah peningkatan, sudah baik semuanya. Oke, tadi kalian sudah diskusi, sudah membuat replika, sudah presentasi. Supaya tidak tegang, kita akan ice breaking. Oke, ice breaking. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ye ye ye. Ye ye ye. Ye ye ye. Ha ha ha. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini, kalian semua luar biasa sekali. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, mengakhiri pertemuan. Oke semuanya, terima kasih untuk hari ini. Untuk pelajaran hari ini, kira-kira kalian merasa senang apa bosan? Senang. Banyak pengetahuan yang sudah kalian dapatkan tadi tentang pelajaran hari ini. Menyenangkan atau membosankan, Mas Kevin? Untuk materi hari ini menyenangkan apa membosankan? Menyenangkan. Oke. Nah, sebelum kita tutup yaitu apakah ada salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ada? Ya, kalau itu akan menyimpulkan. Oke. Untuk pelajaran ini kita belajar tentang tulang. Yang kedua ada apa? Sendi. Yang ketiga ada? Oke. Tulang atau rangka manusia berfungsi sebagai penopang tubuh. Artinya jika tubuh tanpa tulang maka tidak akan bisa berdiri tegak seperti tadi gambar yang kalian buat. Coba tidak ada sedotan atau replika tulangnya maka tidak akan bisa bergerak. Yang kedua kita belajar tentang otot. Otot berperan sebagai alat penggerak aktif karena dapat berkontraksi dan berradiasi. Yang ketiga ada sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang yang membuat terjadinya berbagai macam gerakan. Kerjasama antara tiga bagian tubuh tadi ada tulang, otot, dan sendi bisa menghasilkan gerakan pada tubuh manusia. Dan juga tadi kita sudah membuat proyek tentang tulang, otot, dan sendi yang ada bahan dari sedotan, benang dan juga ada kertas buffalo. Ada juga nanti kalau masih lagi bisa menggunakan kardus atau stick es krim. Jadi pada berikutnya kita akan coba menggunakan lagi. Nah, untuk itu maka kita harus menjaga tulang kita dengan cara memperbanyak minum kalsium, yaitu susu. Susu itu baik untuk tulang ya. Dan itu tadi pertemuan pada pagi hari ini, semoga apa yang memang sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa belajar ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.